ya. Nah, saya pengen, kenapa saya kumpulkan para leader dan co-leader. Dan ini yang kedua kali. Yang pertama kali itu fase-nya Jenny sih. Dan malam itu kita, menurut saya itu sangat bergairah karena saya sebenarnya nggak ada khotbah. Jadi hanya saling sharing gitu ya, dan saling mengaduk. Artinya ketika saat ada yang sharing, pasti ada yang berkata, aku kok isa ya, aku kepengen sampai di sana gitu ya. Nah, saya pengen kita yang pendoa ini tahu para leader dulu hari ini. Kalau sampai leadernya nggak nangkap, saya kasihan sama anggota-anggota yang dipimpin sih. Kalau kita yang leader padam apinya, maka padamlah 10 orang kita pimpin. Atau berapalah kita dipercaya gitu ya. Tapi kalau pemimpinnya itu nangkap, berapi-api, saya yakin itu nggak usah dipaksa-paksa. Satu tim itu akan bangkit sih. Demikianlah besarnya pengaruh seorang pemimpin. Jadi kenapa ketika saya dipercaya puluhan tahun ini, salah satu hal yang saya nggak bisa berdiam diri. Selalu saya harus mencari sesuatu yang baru dari Tuhan. Saya nggak berani, artinya ketika saya mulai merasa sesuatu terhambat, stagnasi, atau saya mulai nggak mendengar tuntunan gitu ya, saya ketakutan, saya akan gelisah. Nah itu yang dibilang desperate rohani. Dan itu harus dipunya setiap leader. Kalau enggak kita, artinya kita nggak layak jadi leader. Karena apa? Kita itu memberi makan kepada orang di bawah kita. Jadi seorang leader itu dia nggak bisa ada di zona nyaman. Saya siring dengan salah satu pemimpin, saya bilang, coba ya kalau kita ini nggak jadi leader ya mungkin kita udah nyaman-nyaman aja. Nah ada banyak jemaat yang mereka tidak ada di dalam pelayanan, nggak diberi kepercayaan, mereka hidupnya sungguh nggak mengejar Tuhan, ya udah gitu-gitu aja. Tapi justru ketika pelayanan itu menjaga kita. Nah, juga tingkatannya hari ini saya tahu sebagai seorang leader, tentunya pengurapan, kita bayar harganya memang lebih, kita dituntut gitu ya untuk bayar harga lebih. Kita harus mencari Tuhan, kita harus punya lapar dan haus, kita harus belajar, terus belajar. Tapi saya yakin bahwa urapan, eh, favornya kepada kita juga beda kan, sudah pasti beda. Ada banyak hal yang kita itu mungkin simpel-simpel aja, mungkin yang lain belum dapat, kita udah dapat gitu ya. Nah saya yakin itu adalah perbedaan-perbedaan yang Tuhan berikan pada kita. Tentunya ketika kita orang yang lebih banyak memberikan waktu, bayar harga dan sebagainya, ya tentunya Tuhan akan memberikan itu. Saya sebagai pemimpin aja bisa memberikan itu kepada kita semua yang hari ini. Contoh simpel aja, ketika vaksin saya akan cari orang-orang yang mereka memang punya dedikasi lebih banyak terlebih dahulu kan, orang-orang lingkar pertama. Ya kenapa? Karena memang itulah dari pemimpin di atas. Nah Tuhan juga seperti itu, bukan berarti pilih kasih, tapi selalu akan ada favor bagi orang-orang yang memberikan lebih waktu mereka, memberikan hidup mereka untuk dipersembahkan melayani pekerjaan Tuhan, gitu ya. Tentunya pertama-tama melayani Tuhan secara pribadi. Oke, saya pengen ngomong musim ini, musim apa sih ketika saya berdoa untuk ini ngapain lagi ya, kita pendoa ngapain lagi. Nah, ada satu kegerakan di doa pagi itu sebenarnya di situ kita dituntun Tuhan sih. Tiap bulan itu Tuhan kasih tema dan itu benar-benar peneguhan dan peneguhan datang. Nah, waktu kita lagi berdoa buat bulan 4 ini apa ya? Karena saya kan itu dengan regional. Jadi ketika dengan koordinator regional saya 3 orang itu meeting, tiba-tiba muncul kita ini udah, saya bilang kayaknya saya sudah ada keluar tema apa kecuali satu kata bergerak. Udah waktunya action gitu ya, waktunya adalah waktu tentang bergerak gitu, bulan 4. Tapi ya bergerak apa di area supernatural yang Tuhan mau berikan. Lalu kita mulai pikirkan apa ya, tiba-tiba ya udah, saya yakin supernatural itu dibuka ketika diporsip sama sama syafaat profetik gitu ya, ketika kita bisa bersyafaat, bernubuat tentang tentang kota-kota dan banyak hal, pokoknya syafaat dan worship itu membuka pintu supernatural gitu. Lalu kita ya udah, kita kasih tema aja prophetic intercessor gitu ya. Nah saya baru selesai meeting, tiba-tiba ada WA masuk, si Ucin ngirim, C, ini bukunya bagus loh, yaitu prophetic intercessor itu. Jadi menurut saya sampai kaget loh, setepat ini kah Tuhan gitu ya. Nah kok secepat itu. Nah saya kepengen kita masuk ke kata ngomong tentang supernatural gitu ya. Saya baca satu ayat ya, Roma 8 ayat 19, saya dapat ini malam ini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan.
Ya, jadi ini waktu supernatural, ini waktu di mana apa kata Salman adalah kuasa dan kemuliaan Tuhan. Itu adalah jangan sampai kita bilang, aduh itu supernatural kok kayaknya terlalu tinggi buat saya ya. Enggak. Kalau kita mau ada di posisi yang biasa-biasa, ya kita bukan anak-anak Allah, kita bukan orang-orang yang bergerak dalam roh mestinya. Tapi kata supernatural itu di atas rata-rata. Dimensi iman yang udah enggak lagi biasa-biasa. Tapi ini meningkat. Kata super itu kan artinya bukan yang terbatas. Dan kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya terbatas. Tapi ketika roh Allah tinggal dalam kita, kita akan menjadi orang yang tidak terbatas secara kuasa Tuhan. Kita beyond limit. Tapi kalau kita menjadi orang-orang biasa, ya human being, manusia biasa. Tapi ketika Tuhan itu mengurapi kita, memberikan Roh Kudus, waktu itu hidup kita itu berubah ke satu posisi, yaitu kita akan bergerak di sebuah posisi yang namanya dimensi kuasa dan kemuliaan Tuhan. Nah, supernatural itu apa sih? Sebenarnya banyak orang itu kayak merasa itu sangat jauh. Supernatural, mendengar suara Tuhan itu supernatural. Bergerak dengan iman itu supernatural. Kesembuhan semua karena Roh Kudus itu semua supernatural. Pokoknya semua yang dari Tuhan, semua yang ada yang Tuhan berikan kepada kita itu semua perkara yang kita nggak bisa dapat kecuali kita benar itu bonding dengan yang namanya kuasa Roh Kudus. Nah itu kita punya, di pendoa sebenarnya punya. Tapi saya merasa nggak semua pendoa juga bergerak di area ini. Ya, dan ada sebagian kita mengalami stagnasi, kelelahan. Ya, kita memimpin ya oke sih. Mungkin kalau ada anak kita sebagai pemimpin, tapi kalau ada di bawah yang rasanya mereka itu lebih haus dan lapar, mereka bisa mencari loh dan mulai bisa banding-bandingkan gitu. Kok itu gitu ya, kok ini enggak gitu, dan kasihan sih menurut saya kita sebagai pemimpin harus tahu bagaimana caranya kita menyiapkan diri sehingga orang di bawah kita itu enggak sampai mengalami yang namanya kehilangan musim-musim yang sebenarnya Tuhan bisa berikan kepada kita. Nah, saya minta di dalam setiap pemimpin doa atau co-leader hari ini bisa menangkap. Nah, saya cuma dapat satu kata ketika aku berkata, Tuhan, ini posisiku hari ini apa ya? Sebagai kadep seluruh regional, bahkan seluruh Indonesia, dari Surabaya sampai seluruh regional. Cuma ada satu kata mentoring. Nah, cara mentoringnya gimana Tuhan? Nah, jadi CT pertama saya sudah lakukan, ya ini cara mentoring, tapi sebenarnya terlalu banyak orang. Bisa juga 5 atau 8 orang atau 10 orang. Dan situ saling tanya, karena waktu kita ke Bukit Dua itu pun kita tiba-tiba, nah inilah salah satu cara mentoring. Nah, oke. Sekarang tadi Roma 8 ayat 9 berkata bahwa sebab dengan segera maklum menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi saya bilang supernatural itu bergerak di dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan, mendengar suara Tuhan, bergerak dengan tanda ajaib, dan banyak hal yang itu kita benar-benar sebenarnya sebagian kita sudah di dalamnya gitu ya. Tapi sebagian tidak, dan sebagian juga mungkin sangat lemah di area itu. Ya, jadi kenapa saya pengen goncang itu di seluruh, pertama-tama leader sampai ke co-leader, dan saya minta seluruh pendoa GMS itu bisa bergerak di dimensi ini. Nah, lalu yang kedua, kapan supernatural itu begitu kuat terjadi? Ya di musim ini, masa sukar. Kalau kita pelajari di sejarah di dalam Alkitab, setiap kali ketika ada kesukaran datang, ya contohnya waktu Musa mengeluarkan Israel dari perbudakan Mesir, itu kan tanda ajaib menyertai. Bayangkan mereka keluar itu sudah benar-benar supernatural. Tiang awan, tiang api menyertai, lalu benar-benar mereka bisa lewati laut Teberau, dan banyak hal gitu ya, ketika tula-tula didatangkan, ketika Firaun itu mengeraskan hati. Jadi itu masa sukar bagi Israel, tapi disitulah kuasa kemuliaan Tuhan dilepaskan. Coba pelajari tiap musim ya di dalam Alkitab. Nah, saya rasa di masa ini itu bukan karena kita pendoa aja, tapi kalau kita nanti saya kasih, kalau saya ceritakan ya beberapa cerita di dalam gereja-gereja lokal hari sedang merintis dan juga pendoanya, kita yang sebagian akan merasa tertinggal ya. Jadi saya mau sharing ini untuk kayak memancing cemburu ilahi dari kita semua gitu ya. Nah, kapan waktunya supernatural ini dilepaskan dengan begitu dahsyat oleh Tuhan? Inilah musimnya.
Ketika masa sukar datang, maka dikatakan dunia ini dengan sangat rindu semua menginginkan anak-anak untuk menyatakan diri, ya. Dan benar-benar dunia sedang look up kepada gereja hari ini. Gimana kamu hari ini? Ya saya tahu gereja kita bersyukur sih bergerak dalam dimensi yang nggak bisa dipikirin, malah menuai banyak jiwa gitu ya. Terjadi percepatan. Ko Philip juga membuka sebuah grup itu yang first 100. Jadi kita memulai 100 gereja yang pertama. Jadi di situ ada gembala regional, gembala gereja-gereja lokal, lalu ada juga gembala perintisan yang baru-baru. Jadi saya masuk di dalamnya. Jadi mereka sharing. Kali sharing saya masukkan ke pemimpin doa supaya itu jadi goncangan rohani. Terjadi percepatan. Di Lombok kalau nggak salah terjadi gini. Jadi ada salah satu orang ikut saat teduhnya Ko Philip itu mengalami kesembuhan, mujizat kesembuhan. Dan dia langsung mendoakan orang juga, keluarganya, itu terjadi mujizat kesembuhan. Saya bilang, wow, ini memang supernatural, musim supernatural yang sedang terjadi. Terus saya cerita ya, dicerita tentang GMS Singapura, kan mereka baru buka, artinya mereka baru buka PTC. Nah, ada pendoa-pendoa yang sudah di dalamnya sih. Contohnya ada sepasang suami istri orang India yang sudah punya karunia. Tapi ketika PTC dibuka, lalu direkrutlah 6 orang. Itu sebenarnya adalah dari berbagai PIC dari berbagai negara. Contohnya Thailand gitu ya. Lalu satunya dari mana ya? Thailand, lalu satunya dari Filipina, dari satunya dari mana? Dari Myanmar gitu, kira-kira gitu. 6 orang ini. Tapi lalu koordinator doanya merasa, wah saya kok kayaknya perlu memuridkan 6 orang ini lebih dipisahkan dari yang lama gitu ya. Yang lama, lalu 6 orang ini satu hari tiba-tiba waktu PTC keberapa gitu, dia merasa kepengen mendoakan gitu satu persatu. Tiba-tiba Tuhan tuh taruh 6 orang karena sedikit banget, dia bilang kasih orang ini karunia iman, kasih orang ini karunia kesembuhan, kasih orang ini kira-kira gitu ya. Jadi dia pun bilang, masa sih Tuhan, orang ini loh setauku masih orang yang sedang babak belur dalam hidupnya, ada masalah dan sebagainya. Tapi Tuhan suruh gerakan dia untuk bernubuat, kamu terima karunia ini, terima karunia. Nah, saya mau sharingkan, ternyata apa yang Tuhan berikan itu luar biasa. Ada satu orang, itu belum pendoa loh ya. Jadi baru artinya baru masuk PTC, untuk PTC 1 atau 2 saya nggak tahu sih. Itu dia mendoakan orang dan dia bernubuat gini, dalam 3 hari ini, orang nggak punya pekerjaan ya, dalam 3 hari ini kamu akan dapat pekerjaan. Orang itu dapat pekerjaan. Dalam 3 kamu akan mengalami kesembuhan. Orang itu mengalami kesembuhan. Wow, saya sampai dengar itu, wow, setajam itu ya orang ini. Ini baru loh, belum ada jabatan pendoa, bukan co-leader, bukan pemimpin doa. Ini bukan pendoa juga. Ini barusan ikut PTC, yang itu belum selesai. Mungkin baru PTC mulai jalan pertama atau kedua, saya nggak tahu ya. Saya ceritanya nggak penuh, tapi intinya belum dapat label pendoa. Itu Tuhan kasih percepatan gitu loh. Nah, waktu saya dengar gitu, waduh, kita bisa tertinggal ini. Pendoa-pendoa yang kita sudah terbiasa jadi pendoa, mungkin sudah sekian lama kita hidup, tapi kita nggak lihat mujizat nih, baik di dalam hidup kita atau di dalam hidup orang-orang yang kita doakan mungkin. Nah, buat saya, hidup akan bergairah waktu kita mendoakan orang dan orang report kita, thank you loh, kok apa yang kamu doakan itu tepat ya. Ya kan, saya tadi bilang percepatan, ketepatan, ketajaman. Menurut saya musim ini musim percepatan sih. Mau nggak mau sudah di dalam grupnya Pastor Philip itu begitu banyak terjadi ini percepatan, wis gak bisa ngomong. Dan percepatan, ketepatan, ketajaman itu harusnya jadi bagian kita. Orang yang bersekutu dengan Roh Kudus, orang yang banyak mengambil waktu menyembah Tuhan, orang yang terhubung satu dengan yang lainnya, ya tentunya dengan pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan pilih. Hidup kita benar-benar ada di sebuah gereja yang sebenarnya penuh dengan Roh, bergerak di dalam Roh. Nah, saya pengen malam ini, saya akan buka ruang ini aja, karena itu yang saya lakukan waktu di timnya Jenny dan terjadi goncangan rohani. Saya kepengen, setiap kita kan pernah mengalami yang namanya pengalaman bersama dengan Roh Kudus, ya. Dan itu mungkin simpel-simpel mendengar suara Tuhan, lalu tiba-tiba waktu kita lakukan ketaatan, terjadi terobosan atau apa aja lah ya. Itu bisa bicara, bisa di ministry, bisa di dalam pekerjaan atau hidup sehari-hari. Saya nggak batasi. Karena waktu CT pertama itu terjadi sebuah
jadi seneng sih. Ada yang cerita tentang keluarga, ada yang cerita tentang pekerjaan gitu ya. Jadi diberkati dan gak usah tutup-tutupi apa adanya. Waktu yang pertama itu kita merasa bahwa terjadi sebuah suasana yang benar-benar Roh Kudus menuntun gitu ya. Setiap orang berkata-kata lalu menyampaikan sesuatu yang itu jadi berkat satu dengan yang lain gitu ya. Nah, jadi malam ini saya mau buka ruang untuk kita dibebaskan. Ya, untuk kita sharing. Karena ini juga nggak banyak orang, nggak sebanyak yang lalu bahkan. Saya kepengen kita sharing sih. Pengalaman apa di musim ini yang kita pelajari dengan Roh Kudus. Ya, supaya yang lain bisa saling belajar juga. Untuk kita saling mengaduk. Mengaduk apa? Eh, mengaduk apa ya? Desire kita, kerinduan kita kepada perkara-perkara Tuhan gitu ya. Karena saya tahu sih kalau kita mau pakai kekuatan kita, bisa nggak memimpin? Bisa banget, banyak orang lakukan itu. Tapi lama-lama kelelahan dan kadang-kadang banyak orang itu kayak hanya berjalan melayani, tapi kelelahan dan tidak mendapatkan sesuatu pengalaman membuat dia bergairah. Bahkan ada kejenuhan. Nah, saya nggak mau ini terjadi di tim kita. Karena buat saya kalau kita sudah dedikasikan menjadi seorang pemimpin atau co-leader yang di dalam kegerakan doa, sangat disayangkan menurut saya. Kita harusnya bisa ambil ini sebagai sebuah undangan dari Tuhan sih, untuk mengalami favor Tuhan. Nah, by the way, kalau kita ada yang namanya uh, kolam Bethesda yang kita buka itu doa pagi, bahkan itu nggak banyak juga orang mau mengambil sebagai undangan. Itu di gereja-gereja regional mereka benar-benar haus dan lapar loh, dan mereka mendapatkan berkat. Kenapa? Saya lihat bahwa itulah tuntunan Roh Kudus untuk membangun kita di musim ini. Kalau dulu kita nggak bisa lakukan ini, kita malah terbatas gitu ya. Tapi ini justru kita terbangun sebuah kesatuan. Bahkan kalau besok ini dimulai hari Rebo, kita akan bernubuat bagi gereja Jakarta sama Kalimantan. Kita akan masuk ke deep worship dan juga ke doa syafaat profetik gitu ya. Saya pengen kita belajar itu. Kalau kita masih lemah di bagian itu, kita bisa saling belajar. Ya, itulah waktu di mana kita saling melihat dan saling bisa belajar satu dengan yang lain. Dengan gitu kita berkata, aku kok kepengen ya doa seperti itu ya. Kok aku belum bisa sampai ke sana. Nah, saya yakin pendoa itu harus bergerak di dalam area itu. Kalau tidak, kita akan jadi pendoa yang stagnasi dan akan sangat-sangat menjenuhkan ya. Lalu kita jenuh, lalu kita juga memimpin tim yang merasa juga kelelahan dan jenuh. Dan sangat kita merasa musim yang sebenarnya Tuhan mau berikan sesuatu yang baru, sekalipun dunia sedang dalam kegelapan. Kok saya merasa di dalam kegerakan gereja yang kita ada itu sangat menggairahkan sih. Nah, di pendoa juga saya lihat, saya secara pribadi justru di musim ini gairah, mengalami Tuhan, mengalami artinya ketepatan melayani orang. Kok bisa tepat ya gitu ya. Kok bisa tepat dan kok bisa intinya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan ketajaman, dengan percepatan, dengan hal yang sebenarnya itu adalah Roh Kudus yang kita izinkan untuk dia bergerak melalui hidup kita. Ya, oke. Sekarang saya selesai, saya akan memberikan ruang kepada silakan, mau dari uh, Fasnya dulu atau siapa, silakan. Silakan Sucen. Nanti di sini juga ada Filipandi. Ya, Filipandi dia akan menyampaikan mungkin apa juga yang dia dapatkan di musim ini. Silakan. Ya, ya Shalom, makasih C. Jadi tadi waktu kita nyembah itu tiba-tiba saya tuh cuma diingatkan satu, saya pernah dengar satu khotbah gitu ya. Dia bilang profetik itu tidak sesederhana cuma maksudnya tentang mendengar suara Tuhan gitu ya. Tapi namanya bergerak dengan profetik itu berarti kita ada pada saat Tuhan mau bergerak. Jadi kita posisinya tuh tepat ya. Nah itu kemudian saya mau share satu hal gini ya. Harusnya ada banyak sih saya ngalami perkara-perkara supranatural tentang kerjaan anak saya gitu ya. Justru yang di musim pandemi sepertinya kan situasi memang nggak ini ya. Tapi justru di musim pandemi itu anak saya tuh ngalami dia menemukan sebuah kerjaan gitu ya. Kerjaan dan hari ini penghasilannya tuh waduh. Kalau saya bilang ya lebih besar dari penghasilan papahnya gitu ya. Itu benar-benar amazing banget gitu ya. Itu benar-benar favor Tuhan ya. Itu tapi dalam sebuah pelayanan pun yang tadi saya harusnya mau share yang lain tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan gini.
kemarin itu saya ibadah onsite ya. Saya cuma berharap gini, apa yang kita dengar di sini tolong jangan keluar kemana-mana, walaupun saya nggak akan mention orangnya gitu ya, tapi tiba-tiba kok tadi saya tergerak share ini ya. Jadi kemarin saya ibadah onsite, sepulang dari ibadah, anak saya ke kamar mandi, saya nggak ikut ke kamar mandi, saya nunggu di luar. Selama saya nunggu, tiba-tiba saya ketemu satu pendoa. Biasanya kok kita namanya pandemi kan kita cuma dada-dada gitu toh ya. Tapi orang itu tiba-tiba ngamperin saya. Nah, waktu dia ngamperin saya dia cuma bilang gini, saya mau telepon dia bilang gitu. Terus saya bilang, "Oh ya, saya kasih nomornya." Dia bilang. Rasanya saya ada nomornya CC dia bilang gitu. Kemudian dia cek, "Oh ya ada. Nanti saya hubungi CC." Dia bilang gitu. Ya sudah, singkat gitu terus selesai. Malamnya dia telepon. Ternyata memang saya merasa dia oke-oke saja gitu ya, saya tidak terlalu dekat juga, tapi ternyata dia itu dalam sebuah situasi yang nggak mudah dan dia sedang menimbang-nimbang untuk dia memutuskan untuk bercerai. Saya kaget. Jadi akhirnya saya putuskan tadi pagi saya ajak dia doa bareng dan itu mengubah paradigmanya untuk dia mulai fight di hadapan Tuhan. Yang saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan sebuah perceraian, kita akan fight untuk rumah tangganya. Nah itu cuma hal yang saya merasa nggak ada yang kebetulan. Seperti Cie ini selalu ngomong, nggak ada yang kebetulan. Kalau saya tunggu di depan kamar mandi, kalau anak saya nggak ke kamar mandi, mungkin ya sudah saya pulang langsung. Soalnya kemarin saya memang selesai onset, saya langsung pulang gitu ya. Tapi tiba-tiba kok Shannon mau ke kamar mandi, akhirnya saya nunggu di luar kamar mandi dan ketemu orang ini. Jadi itu yang bisa dibilang sebuah profetik bahwa bukan cuma sekedar kita dengar suara Tuhan, tapi kita ada pada saat Tuhan mau bergerak. Itu yang harus setiap kita leader, saya bahkan encourage gitu ya. Saya mendorong, saya percaya bahwa sebagai seorang leader gitu ya, kita punya otoritas, sebisa mungkin. Coba hari-hari ini kita berbahasa roh panjang, saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada setiap kita, ya, untuk maksudnya anak-anak di bawah kita, tim kita sedang mengalami apa. Kalaupun mungkin orang itu tidak mau cerita ke kita, tapi pada saat kita mengcover mereka, nanti tiba-tiba orang itu bisa akan datang ke kita untuk bercerita. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bukan lewat kita, tapi orang itu mengalami sebuah kelepasan. Ya seperti jujur untuk masalah kerjaan anak saya nggak pernah terlalu fokus maksud Tuhan kasih dia kerjaan, enggak sih. Saya jujur di saat teduh saya tuh saya nggak banyak bawa pokok-pokok doa kecuali hal-hal yang Tuhan gerakkan saya untuk berdoa gitu ya. Tapi tiba-tiba ya saya amazing banget kalau Tuhan sampai bukakan kerjaan ini ke anak saya gitu ya. Jadi saya percaya itu yang membuat kita benar-benar ngalami sebuah ketepatan Tuhan pada saat Tuhan mau bergerak, kita ada di sana. Kita siap untuk kita bergerak seperti yang Tuhan mau kita bergerak. Ya, jadi benar-benar ini musim-musim yang benar-benar excited banget. Saya sendiri juga excited walaupun memang hectic. Ada beberapa couple yang hari ini saya handle gitu ya. Tapi saya excited banget. Saya merasa bahwa ini waktunya Tuhan tuh sedang mau bergerak. Dan siapa yang akan dipakai? Orang-orang ya kita-kita ini, terutama ya leader-leader ini yang harus benar-benar bersiap ya untuk menerima setiap hal yang Tuhan mau bukakan kepada setiap kita. Ya, saya silakan kepada leader yang lain yang mau sharing, mungkin bisa dimulai dari siapa? Chin Yung ya. Ayo Yung. Ya, Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan proses saya, Tuhan bentuk saya, itu sebuah anugerah. Dan benar, saya sangat excited banget di bulan ini, pas juga tentang prophetic intercession, yaitu pendoa syafaat yang prophetic. Saya punya ini saudara, saya punya kebiasaan, saya memang waktu 1 tahun yang lalu, udah hampir 1 tahun, itu saya itu komitmen kalau anak menara saya ulang tahun, saya mau pokoknya saya mau kasih pelayanan yang the best buat dia. Saya masain saudara. Waktu itu saya nyoba. Nah, terus saya kirim ke Isuchen ya, saya kirim
terus baru saya kirim beberapa katanya enak. Ya udah, saya komitmen udah setiap kali anak menara saya ulang tahun, saya wis pokoknya tak masakin gitu ya. Nah, saya lakukan ini selama berbulan-bulan. Ada satu pengalaman, ada hamba Tuhan ya, ada satu pengalaman yang pernah saya dengar bahwa ketika saya ngepel, nyapu lantai katanya hamba Tuhan ini, saya tuh sambil profetik, sambil 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 apa, berkata di dalam hati, saya lagi ngepel, membersihkan setiap hati-hati setiap orang-orang yang ada yang akan duduk di kursi-kursi ini. Nah, saya juga ingin tiru-tiru saudara, saya ingin ikut-ikutan. Ketika saya masak saudara, ketika saya potongin, saya bersihkan, saya berdoa, Tuhan, aku percaya Tuhan setiap hal-hal yang nggak baik itu sedang dipotongi oleh Tuhan sendiri. Aku percaya Tuhan ketika aku campurin itu apa namanya saudara, gula, garam gitu ya. Saya berdoa, Tuhan biarlah ketika saya cemplungin itu bumbunya Tuhan, orang ini Tuhan akan memberi rasa, memberi warna, memberi sesuatu di setiap lingkungannya. Saya berdoa saya berdoa saya berdoa terus. Ya, saya sambil profetik, saya juga pengen setiap anak-anak yang Tuhan percayakan itu jadi, saudara. Nah, kerinduan demi kerinduan itu terus muncul. Saya terus, yang membuat saya bertahan bukan karena kemampuan dan usaha, tapi karena Roh Kudus. Saya terus bergaul, Roh Kudus terus kasih pewahyuan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Iya. Itu yang membuat saya bergairah. Nah, sebenarnya sih, saya juga sempat kaget karena kan hari ini kan harusnya kan, eee apa namanya, saya sharing-nya heart to heart katanya. Terus saya itu, eee, instruktur bilang, "Ini ada ini mungkin yang prophetic aja." Waduh, apa ya, saya nggak menyiapkan, aku pikir, oh ya saya nggak tugas untuk sharing. Tapi ketika tadi ditunjuk, loh kok aku ya? Saya kaget, waduh yang prophetic ini apa, tiba-tiba langsung kayak film itu ya, saya ingat tentang ini, memasakkan anak-anak menara saya sop merah, ya, tiba-tiba, loh itu kan prophetic sebenarnya, itu kan sesuatu Kita yang nggak pernah apa ya, dimasakin, woi, kita nggak pernah dimasakin, jadi nggak kerasa. nanti Ian. Yang kagak just kidding. Ayo masak noyong. Ya, cuma, yang teman taruh di dalam Kamu kayak salah cerita loh ini. iya, waduh gimana ini? Nah, yang Tuhan taruh beban di dalam diri saya adalah mengasihi, menyayangi setiap anak-anak itu supaya mereka one day mereka jauh lebih hebat dari apa yang pernah saya pegang. Itu cuma doa saya. Saya sempat, dulu waktu di AUG, waktu saya penilik, saya punya gembala gembala ini ya, apa namanya, City of Faith, ini Jeffrey, beberapa mungkin kenal ya, Jeffrey Anani, ya itu adalah gembala saya. Saya punya pengalaman yang luar biasa ketika apa, ada saatnya kita penilik-penilik put ini, lagi pembasuhan kaki saudara. Tiba-tiba Jeffrey itu bawa baskom gitu ya, terus, didoakan, dia pegang kaki saya, dia elap kaki saya, terus saya tuh sambil apa ya, dengerin apa sih orang ini doa apa gitu loh. Ketika dia berdoa buat saya, dia berdoanya sambil dicium itu kaki saya saudara, saya nangis. Dia cuma berdoa seperti ini, Tuhan jadikan dia lebih besar dari apa yang pernah aku pegang. Itu yang aku pegang saudara. Aku ketika, Tuhan kasih kapasitas untuk mengembalakan di PD, sampai akhirnya Tuhan kasih aku di umum ini di ED gitu ya, dan di menara pun tetap anak-anak itu aku posisikan seperti anak, seperti, aku adalah pelayan mereka, aku membawa mereka untuk apa, lebih excited. Itu sih yang mungkin beberapa waktu ini yang aku kerjakan. Cuma untuk apa namanya, hasilnya gimana? Puji Tuhan, Tuhan percayakan, Tuhan tambah-tambahkan terus sampai aku gini, "Loh
ini loh, kebanyakan ini orangnya, maksudnya di menara ini kebanyakan, karena aku juga bingung, Ferry kok nambahin terus gitu loh. Apa namanya, dari awalnya itu 12, 13, ini aku sampai kayak gini, bukan sebuah kebanggaan, wah enggak, tapi apa, justru melayaninya tuh lebih banyak saudara, membagi beban doanya tuh banyak, karena setiap pagi saya doakan, setiap pagi saya sebut itu saudara, itu sampai 20, sampai kayak gini, waduh kewalahan ini. Terus nah itu apa namanya, sempat diskusi sama Isujen, sama Ferry, ya nanti beberapa bulan ke depan ini mungkin akan di-split. Saya sampai gini, loh Tuhan, kalau di-split berarti anak-anak ada pemimpin menara baru. Wih, aku excited saudara, nanti akan dilahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Oroy ada ya, Oroy siap-siap. Oroy, oh Frankie, siap-siap. Nah, aku sangat excited kalau Tuhan percayakan, Tuhan titipkan anak-anak sama kita. Layani mereka, jadikan mereka besar. Walaupun aku belum melihat hasilnya, tapi I trust, aku percaya bahwa Tuhan akan upgrade mereka jadi besar di mata Tuhan. Itu saya, Presiden. Berbahagialah Anda yang ada di bawahnya Jin Yung. Dimasakin sop merah, didoakan setiap pagi gitu ya. Luar biasa. Nah, mestinya seorang pemimpin harus punya hati yang besar. Jadi kita nggak boleh punya hati kerdil, aduh takut yang di bawah kita itu lebih hebat dari kita. Kalau itu kita gagal sih menurut saya. Tapi kita harus punya hati. Saya tadi cerita dengan salah satu pendoa di satu tempat gitu, saya bilang gini, kalau menurut saya ilmu apapun yang saya dapat, saya pengen turunkan kepada orang, dan saya paling ingin terus membangun tim supaya mereka bangkit sih. Makanya kalau orang yang nggak ngerti itu merasa lo posisinya itu terus ngotot suruh kita ikut, suruh kita nuntut kita ini sebagainya. Kalau Anda tahu bahwa seorang pemimpin itu punya keinginan untuk supaya orang-orang di bawahnya itu segera bangkit dan jangan sampai ketinggalan. Kalau Anda punya pemimpin yang adem-adem aja, ya wes laku sera-sera, mau apa yang terjadi terjadilah, itu justru berbahaya menurut saya. Tapi kalau saya orang yang terus oyak-oyak, ayo lakukan sesuatu, ayo maju, ayo ikut gitu ya, bukan untuk apa sih, tapi tujuannya adalah supaya kita itu bangkit. Nggak ada yang namanya kebangkitan terjadi bagi orang yang hanya berdiam diri, tidak akan pernah di dalam sejarah kemauan rohani. Setiap orang yang dia mau mengalami kebangkitan, dia mau itu harus bergerak maju, karena roh Tuhan itu nggak pernah diam di satu tempat. Ya dia memang tinggal dalam hidup kita, tapi dia adalah roh yang bergerak, roh yang melayang-layang, dan dia nggak pernah berdiam di satu tempat. Saya yakin dia akan terus mencari apa yang harus dia lepaskan untuk orang-orang yang ada itu mengalami sesuatu menjadi senjata di tangan Tuhan. Makanya ada satu hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth, itu baca bukunya tuh tentang urapan. Kalau Roh Kudus tidak menggerakkan saya akan menggerakkan Roh Kudus. Wow, ini orang gila, benar-benar orang yang imannya itu benar-benar radikal, wes. Kalau Roh Kudus tidak gerakan saya akan gerakan Roh Kudus. Sampai dia ngomong gitu loh. Nah, kita udah digerakkan, dijungkrakno, ditendang-tendang, kadang-kadang kita masih kayak keledai berkata, ya itu kamu lah, aku enggak gitu ya. Tapi kalau itu dia ngomong gitu, kalau sampai Roh Tuhan, Roh Kudus tidak gerakan, aku akan gerakan Roh Kudus. Wow, itu kan kata-kata yang radikal banget kan. Nah, orang ini nggak takut apa-apa. Dia nggak baca koran sih, tapi saya berharap Anda baca koran, baca berita lah ya, supaya bisa mendoakan. Jangan jadi pendoa yang nggak ngerti apa-apa juga ya. Oke, silahkan nanti. Makanya timmu tambah banyak Ciniung, karena kamu masakin sih. Ya luar biasa loh. Tapi kalau kamu waktunya buat masak, mending kamu nggak bercanda aja. Bercanda. Kok ono waktu masakin luar biasa. Oke, saya yakin satu ketika nanti sop merahmu akan jadi sop merah yang jadi ikon dan bisa buat diberkat, buat kamu mungkin jualan atau apa terserah lah ya. Ini nggak perlu buat ya, nggak usah semua profetik ya. Ini hanya sambil ngomong. Silahkan yang lain. Ya, Livang bisa share Livang. Oke, shalom. Shalom Jenny, shalom semua. Ini puji Tuhan dikatakan sama Sujian untuk sharing. Gini ya, pertama-tama aku mengucap syukur sih kalau tetap sama Tuhan dipercaya untuk bisa mimpin menara walaupun dengan cuman
lima orang, jadi berenam sama aku. Sejak pindah ke SCC itu berkurang 4 anggota menaranya. Jadi aku cuman mikir, loh kok anggotanya tambah sidik ya, maksudnya kok berkurang 4 orang dengan berbagai macam alasan, ada yang stay di pusat, ada yang fokus di Sidoarjo, kayak Mas Sidoarjo, ada yang 2 ini cuti karena satu melahirkan, satu nggak bisa fokus ke CGL dia. Jadi berkurang banyak, tapi aku bilang wes enggak apa-apa wes Tuhan, memangnya jadwal menaraku ini jadwal jam sing Selasa kan jadwalnya banyak yang CG. Jadi orang-orang yang khusus Selasa ini enggak seberapa banyak juga, ya udah. Jadi aku tetap puji Tuhan tetap bisa menara dengan hanya berenam sama aku, tapi anak-anak menara ini luar biasa juga sih. Mereka komitmen. Kita ini aku bersyukur juga punya anggota ya, walaupun dengan berbagai usia juga, ada yang senior banget, terus yang seusia itu cuman anggap aja yang masih muda itu cuman berempat, jadi sama berempat yang 2 ini udah senior. Jadi kita ini tetap setia, puji Tuhan masih sampai sekarang ada tetap doa. Waktu awal-awal pandemi kan kita dibentuk untuk doa rantai. Nah, puji Tuhan sampai sekarang menara kita ini masih tetap setia untuk mendoakan, tetap ada doa pagi setiap Senin sampai Jumat. Jadi pagi jam 6 sampai jam 7. Anak-anak juga tetap setia sih. Dan aku merasa dampaknya luar biasa dengan adanya doa sepakat setiap pagi ini. Setiap anggota kita, walau aku juga merasakan ya, luar biasa kalau kesepakatan itu menggerakkan Tuhan ya. Jadi setiap anggota itu ada yang mengalami persoalan, pergumulan, tapi Tuhan itu jawab gitu loh. Jadi ada jawaban-jawaban atas setiap masalah pergumulan dari tim menara kita ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, aku bersyukur sekali kalau di bawah fasnya Syucian, terus terang terakhir ini merasa apa, karena kita ini rasanya dibimbing gitu loh. Ada sesuatu yang kita bisa dipantau, di mentoring. Jadi kita itu enggak apa ya, biasa-biasa. Kalau merasa sebelumnya kan mungkin enggak ada mentor tuh kita enggak ada yang berarti enggak ada yang ngobrak-ngobrak. Sampai aku bilang sama Syucian, bersyukur sekali kalau ada sesi pertemuan kayak gini, ada fast gini kan kita bisa ada spiritnya gitu. Kalau saat-saat mulai loyo, mulai lesu itu ada sing ngobraki kayak gitu. Maksudnya ada sesuatu sing bangkit. No, kalau sama-sama sering sharing gini, ketemuan kan juga bisa ada impartasinya. Nah, itu yang aku rasakan. Terus puji Tuhannya aku mau sharing di beberapa kali acara supranatural ini, aku pun merasakan kalau benar-benar kita haus dan rindu itu pasti dapat sesuatu. Beberapa kali sih awal tidak pernah, ini nggak dapat apa-apa ya Tuhan, aku ya izin, maksudnya kok merasa loh leader kok nggak ngalami sesuatu gitu. Tapi di awal-awal waktu ada sesi-sesi supranatural itu Tuhan mulai bukakan sesuatu melalui mimpi. Jadi aku ini sering orangnya pemimpi banget. Jadi seminggu tuh bisa hampir setiap hari mimpi sih. Paling yang enggak mimpi itu 1-2 hari gitu. Jadi dalam seminggu tuh bisa berapa kali itu mesti mimpi. Tapi sebelum aku mau sungguh-sungguh di dalam perkara supranatural ini, mimpi itu kayak enggak ada artinya gitu loh. Maksudnya mimpinya tuh hilang gitu. Kalau habis tidur bangun gitu wes enggak ada yang nyentel gitu. Tapi setelah ada sesi-sesi supranatural ini, ada sesuatu beberapa kali tuh mimpinya itu ingat. Jadi sampai pagi sampai siang tuh ingat, sampai sekarang pun masih ingat. Jadi Tuhan itu nyatakan ini loh, mungkin kamu bisa dapat sesuatu melalui mimpi ini, jadi kamu bisa belajar sesuatu, mendapatkan sesuatu melalui mimpi. Itu yang aku dapat di perkara-perkara supranatural ini ya. Terus yang kedua, aku mau sharing kalau benar-benar kekuatan doa itu luar biasa. Kadang kita itu enggak mikir doa yang kita lakukan itu kita kok enggak dijawab-jawab Tuhan ya. Itu yang terjadi di aku ya. Aku kan maksudnya bergumul untuk papiku, papi mamiku ini masih sembayangan, masih belum kenal Tuhan. Terus aku nih awal-awal kalau pertama kali bertobat sih, cinta mula-mula itu sering kan, berapa kali itu juga nanyai papiku untuk ayo Pi ke gereja nginjili apa, itu enggak pernah mau papiku, soalnya benar-benar orang totok, jadi sembayangan full gitu loh, maksudnya percaya sekali mbak sembayangan. Nah terus aku ini doa terus sampai ngomong, Tuhan orang-orang tuh loh dapat mujizat, dapat jawaban dari doa-doa aku, kok enggak ya, kapan gitu. Seringkali kadang aku berdoa tekun tuh
tanya ambek Tuhan juga. Maksud aku enggak ngalami sih seperti orang-orang bisa dijawab enggak ada jawaban doa. Nah, itu yang awal berapa waktu terakhir ini sejak tahun lalu aku tuh wis enggak terlalu fokus ke situ ya. Soalnya kan aku pikir ya wis lah, aku tetap doa no papiku tapi enggak terlalu fokus ke keselamatannya papiku. Soalnya tak pikir nanti lah Tuhan pasti jawab. Beneran. Waktu ini kejadian Desember akhir tanggal 20-an itu papiku nih tiba-tiba sakit. Jadi biasanya itu sehat. Sejak pandemi itu kan karena nggak boleh keluar-keluar, biasanya kan masih sepeda motoran, padahal usianya sudah 79. Nah terakhir Desember tuh kok kondisinya lemah gitu loh. Nggak mau makan, nggak ada tenaga, badannya lemah. Loh, sini ya kaget, terus akhirnya dipaksa untuk ke dokter, mestinya nggak mau, akhirnya dipaksa ke dokter, ternyata papiku nih didiagnosa dokter gagal ginjal, jadi kreatinnya tinggi nemen, jadi harus cuci darah. Jadi selama Desember sampai sekarang ini, aku masih harus berapa kali nemeni papiku ke rumah sakit, kan rutin harus cuci darah seminggu 2 kali. Itu masih jadwal terus bolak-balik nemeni nganter ke rumah sakit. Tapi puji Tuhannya, Tuhan pasti punya sesuatu di balik sakitnya papiku ini. Jadi aku bersyukur sekali kenapa Desember tuh papiku mulai sakit, Januari itu tanpa aku ngomong, tanpa aku apa ya, waktu sakit aku sering doa, ayo Pi doa, aku sudah ngajak doa. Terus puji Tuhan papiku tuh mau, biasanya tuh jarang mau kalau diajak doa, nggak usah wes kamu doa dewek gitu. Biasanya diajak doa mesti jawabannya kayak gitu. Terus yang Januari itu sejak sakit kan aku sering ngajak doa, waktu opname juga berapa kali. Enggak mau sembahyang. Aku langsung kaget. Loh, itu loh keluar dari mulutnya papiku sendiri gitu loh, tanpa aku berdebat, tanpa ngajak ngomong, tanpa apa. Wes papi enggak mau sembahyang, wes enggak usah sembahyang, papi enggak kuat. Langsung aku ambil itu suatu sing luar biasa, aku langsung terus doakan, aku berkatakan ini waktunya Tuhan. Ya itu sejak itu terus aku bimbing papi untuk setiap kali nemeni, kan waktu-waktuku banyak kan, sampai papiku tuh tak doa terus, ajak doa. Nah benar-benar papiku janji terakhir kan Imlek itu papiku janji sudah Imlek papi sembahyang terakhir. Setelah itu enggak mau sembahyang. Benar-benar saudara, semuanya papiku sudah sama sekali enggak mau. Jadi sejak Imlek tuh sembayangannya sudah diringkes, mejanya juga sudah enggak mau, enggak dikasih fotonya, semua sudah diringkesi. Jadi ini benar-benar jawaban Tuhan gitu. Nah, ini perkara yang aku mau ambil satu hal, kalau kita ini benar-benar setia doa itu enggak ada yang semua pasti ada jawabannya. Kalau Tuhan janji itu pasti digenapi. Nah, itu yang terjadi pada papiku. Jadi puji Tuhan itu aku ngalami mujizat di papiku juga ini, dan hari demi hari ini papiku puji Tuhan mengalami mujizat kesembuhan juga, kekuatan. Jadi semakin hari semakin kuat, ada kekuatan Tuhan. Nah, terus kalau diajak doa itu sekarang sudah mau ikut amin. Jadi kalau diajak doa itu bisa bilang amin, selesai pun bisa bilang. Nah, setiap kali puji Tuhannya di tim doa menara kita ini, kadang aku waktu nganterin papiku tuh jamnya menara. Jadi selesai, aku menaranya di rumah papiku, selesai pun anak-anak menara tak ajak untuk doakan papiku. Jadi kita doa sama-sama waktu selesai menara itu. Jadi luar biasa. Aku ngalami banyak hal di sepanjang tahun 2020 akhir sampai sekarang ini. Jadi puji Tuhan, kalau ada FAS juga ada bimbingan dari kesepakatan kesatuan hati itu memang luar biasa ya. Jadi itu yang aku mau sampaikan. Oh, terus satu hal lagi, benar kalau kita ini, aku bersyukur juga mumpung ada co-leader di sini, ada Ira. Ini karena waktuku ini banyak nemeni papiku ya, sampai akhirnya aku ini merasa nggak enak. Aduh, ya apa ya pelayananku di menara ini nggak bisa fokus gitu loh. Maksudnya kan agak terpecah toh, mana jadwalnya kadang mesti nemeni papi, nemeni apa gitu. Fungsinya co-leader tuh benar-benar aku terbantu banget sama Ira. Jadi ada co-leader ini benar-benar bisa membantu. Jadi puji Tuhan, bersyukur sekali juga kalau kita di satu menara ini bisa saling
support, saling bantu satu sama lain. Ya itu aja sih. Thank you untuk kesempatannya. Sorry nggak biasa sharing. Thank you. Oke, siapa? Next, Fanny ya terakhir ya. Halo, Shalom. Perkenalkan, saya Fanny dari Menara Revival. Di bawah kepemimpinannya Inge, salam kenal semuanya. Saya mau sharing tentang saat teduh saya tentang bahasa roh. Karena dimulai dari Inge yang menyuruh kita itu berbahasa roh pada awal tahun itu. Dan buat saya itu suatu struggling karena biasanya kalau bahasa roh itu suka ngantuk gitu loh. Nah, gimana caranya? Maksudnya apa? Itu bahasa roh itu harusnya kan kita dapat terobosan-terobosan ya kalau kita itu berbahasa roh gitu loh. Nah, ini kok nggak dapat apa-apa. Lalu saya ubah itu bahasa roh saya. Jadi sebelum saya bahasa roh, saya akan coba untuk menghafalkan beberapa ayat yang merema dalam waktu saya saat teduh, dan saya akan bawa ayat-ayat itu waktu saya berbahasa roh. Nah, di situ akhirnya Tuhan itu kayak bukakan kayak di unlock gitu ya. Arti firman ini itu apa? Itu seperti ada ayat-ayat lain tuh yang pop up sehingga saya itu mengerti lebih dalam gitu loh. Lah yang terjadi belakangan ini dalam 2 minggu belakangan ini adalah saya itu baru tahu kalau misalnya kita itu punya seorang pribadi itu yang namanya roh hikmat itu spirit of wisdom, dan itu adalah seorang pribadi. Itu saya pikir cuma hikmat itu adalah cuma kata-kata hikmat gitu loh. Ternyata ini adalah seorang pribadi gitu loh. Dan dia adalah salah satu dari 7 roh Allah gitu. Nah, saya waktu saat teduh itu saya minta sama Tuhan, saya kepengen kenalan sama roh hikmat ini Tuhan. Terus waktu itu ada pertanyaan dalam hati itu, kamu mau kenalan sama roh hikmat ini mau ngapain? Kamu apa mau kuasanya? Apa kamu mau nubuatannya atau apa? Terus saya bilang, enggak, saya cuma kepengen kenal aja sama pribadinya roh hikmat ini gitu loh. Nah, sejak saat itu saya itu tiap hari meditasi dan baca Amsal 8. Jadi semua Amsal itu saya baca dari awal-awal, dan juga kitab Pengkhotbah yang ditulis Salomo itu saya baca. Saya renungkan, saya bawa dalam bahasa roh. Jadi kata-kata yang keluar misalnya dari Amsal 8 itu kan adalah aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, aku mendapat pengetahuan, padaku ada nasihat, pertimbangan, akulah pengertian. Dan ayat yang pop up selanjutnya adalah yaitu kan Yesaya 11 ayat 2 tentang 7 roh Allah. Ternyata jalan masuk untuk ke 7 roh Allah ini adalah dimulai dari roh hikmat ini gitu loh. Saya itu baru tahu. Dan sebelumnya saya kalau baca Amsal 4 ayat 7 dibilangnya itu permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Saya nggak ngerti apa maksudnya gitu loh. Sekarang saya baru ngerti. Oh, jadi kamu kalau misalnya mau mendapat hikmat Tuhan, kamu mau membaca firman Tuhan, kamu harus kenal yang namanya roh hikmat ini gitu loh. Dan saya mulai kenalan. Saya mulai tiap malam itu saya berbahasa roh sembari saya itu merenungkan ayat-ayat ini. Saya bilang, roh hikmat, Engkau akan mengajar aku mau menerima didikanmu, aku mau diajar oleh Engkau, aku mau mencarimu seperti mencari emas, mencari perak, dan mencari apa. Pokoknya kalau aku belum dapat apa-apa, aku akan terus stuck dengan ayat itu, dan aku akan terus berbahasa roh sampai ayat itu tuh di-unlock buat saya gitu ya. Nah, saya juga baru tahu kalau misalnya hikmat itu tinggalnya di dalam hati saya, hati kita gitu ya. Terus ada ayat juga yang pop up gitu loh, dari apa yang dikatakan oleh mulut orang itu keluar dari hatinya. Jadi kalau kamu mulutnya itu mengeluarkan hal-hal yang baik, berarti perbendaharaan hatimu itu baik gitu ya. Nah, itu saya dapati itu pada waktu saya itu berbahasa roh. Jadi saya itu sekarang ngerti, oh jadi kalau misalnya orang ini ngomongnya selalu dengan gosip, dengan hal-hal yang jelek, hal-hal itu orang itu sama aja dengan memberitahu saya kalau roh hikmat itu nggak tinggal di dalam orang ini gitu loh, nggak ada hikmat Tuhan di dalam orang ini, karena ada hal-hal yang roh hikmat ini nggak suka, yaitu kalau dibaca dalam ayat 13-nya itu adalah roh hikmat ini benci kepada kesombongan.
benci kepada tingkah laku yang jahat, dan benci dengan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Jadi kalau misalnya saya mau berhubungan, saya mau tahu lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, saya harus menghindari hal-hal yang kayak gini, hal-hal tentang membanggakan diri sendiri gitu ya, tentang gosip, dan ini saya harus tutup mulut saya rapat-rapat supaya saya itu nggak ngomongnya salah, supaya roh hikmat ini dia itu mau untuk tinggal di dalam hidup saya, kira-kira seperti itu ya. Dan juga waktu ayat ini berbunyi gitu, aku hikmat, siapa mendapatkan aku, mendapat hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Jadi itu seperti kasih tahu saya, kalau misalnya saya itu nggak mendapat hikmat ini, gitu ya, itu nggak ada favor Tuhan dalam hidup saya, gitu loh. Nah kemarin ada kata-katanya Ko Philip di waktu kebaktian terakhir, kebaktian streaming itu yang pop up gitu, dia bilang kita nggak bisa mengenal firman tanpa hikmat Tuhan. Saya bilang iya benar banget karena saya itu mengalaminya gitu ya. Nah manifestasinya yang terjadi adalah mungkin belakangan ini lebih peka terhadap hati saya karena hikmat itu tinggal di dalam hati. Jadi kemarin hari Minggu itu ini tentang hujan ya gitu ya. Jadi anak-anak itu mau renang jam 4 sore gitu, dan itu udah gelap gitu ya di depan, dan suami saya bilang ini pasti hujan karena sudah mendung gitu loh. Terus saya dalam hati itu saya tanya, apakah ini akan hujan gitu loh. Terus dalam hati saya ngomong tidak akan hujan. Ya sudah gitu loh. Jadi saya berangkat aja gitu. Terus sampai pulang rumah ya itu nggak hujan gitu loh. Dan hujannya itu waktu saya pulang ke rumah itu baru hujan gitu. Nah orang-orang pikir itu saya yang berdoa. Saya berdoa, Mami ini berdoa ya supaya nggak hujan. Tapi saya bilang enggak, saya itu nggak berdoa. Saya itu cuma tanya dalam hati saya, dan hikmat itu berkata-kata sendiri dalam hati saya, tidak akan hujan. Jadi ya itu tidak akan hujan gitu loh. Udah gitu saya juga punya teman CG. Teman CG itu kapan hari dia ada sharing tentang kesusahannya dalam masalah keuangan, terus dia itu nangis waktu diranjang, terus anak perempuannya gitu yang comfort dia gitu loh, Mami udah jangan ini, percaya aja sama Tuhan gitu. Nah waktu dengar itu saya itu kayak hancur gitu ya hatinya gitu. Wah Tuhan, saya ini terbeban sekali loh dengan teman saya ini gitu loh. Besoknya saya akan bawa dia dalam saat teduh saya. Terus saya bilang sama Tuhan, saya kepengen ngasih uang gitu ya sebagai untuk teman saya ini gitu. Tapi dalam hati itu bilang jangan. Terus saya tanya, kenapa? Maksudnya saya itu punya uang sisa gitu loh. Maksudnya saya bisa pakai itu untuk teman saya ini gitu loh. Dalam hati saya bilang lagi, jangan, kalau kamu kasih dia nggak akan melihat kemuliaan Tuhan gitu. Oh ya sudah gitu loh. Tapi saya itu masih benar-benar khawatir gitu loh akan teman saya ini gitu loh. Jadi saya tahu tanggal dia, kira-kira tanggal tagihannya gitu. Terus saya tanya dia gitu, gimana keuangan kamu? Kamu sudah ada closing atau enggak gitu loh. Dan dia bilang, puji Tuhan Feni, aku sudah closing, ini aku lagi di bank. Saat itu saya bilang, iya Tuhan itu enggak pernah salah gitu loh. Dan saya itu langsung bertobat saat itu juga, iya Tuhan, ampun ya Tuhan, kalau aku ini mau bantu-bantu Tuhan gitu loh, aku bertobat Tuhan gitu. Ya seperti itu. Terima kasih. Luar biasa ya Feni ya. Ya Cece lanjut atau? Gini, saya pengen ada satu orang lagi nggak? Inga nggak mau share? Inga nggak share ya? Nggak ada. Mau sharing nggak Inga? Aku gini, tadi waktu Feni sharing itu ada yang japri ke saya, ada yang nanya, maksudnya tujuh roh Allah itu apa, kayak gitu ya. Tolong tujuh roh Allah itu apa loh? Nanti biar Filipandi jelaskan ya, yang susah-susah kasih dia. Terus menurut saya dia jangan bilang roh hikmat. Oh iya ya udah deh, ke Filipandi aja. Roh Kudus sih, maksudnya Roh Kudus gini. Hikmat. Ya kan jangan artinya satu Roh Kudus itu bisa berbagai macam karunia dalam satu roh, dalam satu Tuhan itu berbagai. Iya, saya jadi jangan membingungkan, nanti ada yang nggak bisa menangkap roh hikmat itu apa ya. Ya Roh Kudus gitu loh. Ya. Cuma mungkin di dalam diri Feni dia lebih kuat pakai hikmat seperti Salomo. Tapi maksud saya tadi waktu dia bilang hujan itu sebenarnya itu adalah iman sih. Imannya ngomong nggak hujan ini. Jadi jangan sampai kita bingung. Jadi Ya Ing, silakan Ing.
Silakan. Jadi gini Teh, karena kalau kita baca di Bible yang bahasa Inggris version itu dibilang memang di bahasanya itu Seven Spirit of God. Jadi ketika kita itu terjemahkan itu mentah-mentah ke bahasa Indonesia, mungkin orang jadi kayak hatinya siak gitu loh. Loh ini apa? Bukannya Roh Kudus itu cuma satu kayak gitu loh. Cuman ketika saya juga waktu itu saya karena kan saya pernah dengar sharingnya Fanny ini sebelumnya, saya waktu itu juga doa tanya ke Tuhan, saya minta hikmat Tuhan ini apa sih maksudnya, dan saya sambil cari maksudnya itu the seven spirit of God itu yang dilambangkan biasanya kayak 7 kaki Dian itu tuh kayak karakternya Tuhan kayak gitu. Jadi ya sama dari satu Tuhan, cuman kayak punya 7 characters kayak gitu loh. Roh Tuhan itu sebagai hikmat, ada roh hikmat apa-apa kayak gitu. Oke, jadi Gitu, maksud Ceh. kenapa ada banyak orang itu siap dengan yang namanya supernatural gitu ya? Karena banyak orang ketika dia masuk ke dimensi ini dan sangat berbahaya sih. Jadi bahayanya mana? Bahkan saya melihat kita nggak usah sebut ya, nggak usah sebut aliran mana, gereja mana. Itu sampai kembali kepada perjanjian lama gitu ya. Mereka pakai baju-baju kebesaran gitu, mereka nari, lalu mereka juga lakukan ritual-ritual di dalam ibadah mereka, bikin perjanjian garam apa segala macam. Maksud saya bukan saya nggak percaya loh, saya percaya banget sih kalau itu adalah suara Tuhan menggerakkan kita lakukan sesuatu, tapi itu akhirnya semua hal yang dari perjanjian lama itu dilakukan lagi gitu loh. Dan itu saya merasa bahwa iya, jangan sampai kita berkata kita deep dengan Roh Kudus, kita benar-benar dapat suara Tuhan, tapi jangan sampai kita itu bias, bingung, confused, kebingungan rohani. Nah, masalah-masalah gini, makanya aku kepengen buka ruang tanya jawab sih di sesi ini, ya. Atau mungkin Filipandi mau jawab dulu yang tadi, yang Penny tadi. Silakan. Kalau dia hadir berarti dia harus bisa menjawab. Silakan Filipandi. Kita sebut engkong, sesepuh di dalam doa. Ya. Halo semuanya. Oh, saya Koko ya, bukan Kong ya. Kong itu lebih berotoritas loh daripada Koko. Iya. Untuk apa tadi yang Penny dapatkan itu ketujuh roh Allah. Memang benar sih ya apa yang disampaikan Inge itu. Saya juga pernah telusuri itu ketujuh roh Allah itu apa sih sebetulnya. Hanya intinya gini aja deh. Saya ngerti apa yang dimaksudkan dengan Fanny. Ya, sepertinya kok roh hikmat, roh nubuat, roh takut akan Allah itu kalau kita telusuri ya, kalau kita pelajari itu sepertinya memang pribadi gitu. Tapi sebetulnya itu adalah karakter daripada Roh Kudus sendiri, di mana dia itu ya kita nggak bisa jabarkan dengan akal budi kita, ya hanya itu bisa ditangkap dengan iman kita. Nah, pengertian kita tadi yang Jenny sampaikan juga jangan sampai bias. Intinya gini deh, kalau teman-teman tadi bingung, sebetulnya itu satu pekerjaan Roh Kudus itu aja. Hanya dia memang bisa memberikan hikmat, ya. Tapi dia juga bisa bekerja untuk memberikan roh takut akan Allah. Terus dia juga bisa bekerja di satu penekanan. Dia adalah roh yang luar biasa, roh yang perkasa, roh yang mengajarkan kita untuk berperang. Itu seperti areanya ada sendiri-sendiri, ada partnya sendiri-sendiri. Tapi itu dikerjakan oleh satu Roh Kudus. Itu aja deh. Ya, pengertiannya jadi jangan bias, terus fokus aja bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang satu, Tritunggal, Esa, itu aja. Hanya yaitu tadi kalau kita masuk ke satu dimensi profetik, kalau Tuhan banyak bukakan, memang kita harus penuh dengan hikmat Roh Kudus. Untuk membaca Alkitab itu Roh Kudus yang akan banyak bukakan banyak hal ketika kita itu baca firman Allah. Tanpa roh hikmat dan pengertian akan Allah, kita baca Alkitab nggak bisa dalam. Kayak contohnya ya, kayak Pastor Philip, PPM, Philip itu,
Dia membaca itu bisa dengan dalam, dia kupas sedemikian rupa, itu ada roh hikmat. Roh hikmat dan yang benar-benar dalam sekali, dan tujuannya dia satu, selalu dia mengembalikan kepada jemaat. Perhatikan ya teman-teman, kalau khotbahnya Ko Philip, dia tidak pernah, artinya gini, selalu dia itu khotbahnya akan kembali kepada jemaat, mendarat. Nah, itu yang sering dia sampaikan di dalam khotbahnya. Dia tidak banyak memberikan penekanan-penekanan untuk seperti doktrin atau seperti sekolah Alkitab lah. Oh, ini kebetulan dengan ini, kalau kita telusuri untuk pendalaman Alkitab itu agak beda. Jadi firman yang disampaikan oleh Ko Philip Mantova itu mengajarkan banyak hal untuk kita itu bisa menjalankan firman Allah, dikembalikan dan benar-benar mendarat ke bisa dilaksanakan, realistis lah istilahnya firman itu. Jadi bukan ngawang, bukan nggak bisa dijangkau, itu aja. Karena kan nggak semua orang bisa masuk mengerti kalau Tuhan mau bukakan, singkapkan satu persatu di dalam firman Allah, itu sangat banyak dan sangat dalam. Setiap orang akan mendapatkan sendiri-sendiri, menimba seperti sumur yang tidak pernah ada habis-habisnya. Tadi ada yang WA ya, aplikatif. Ya, itulah. Firmannya itu firman yang bisa dilakukan. Tujuannya OPPM itu mendarat istilahnya itu, kalau saya sih menyebutkannya seperti itu. Bisa dilakukan oleh setiap orang, ya. Tapi kalau kita nanti di dalam pendalaman benar-benar dengan Roh Kudus seperti yang Fanny alami, itu Roh Kudus bisa bukakan banyak hal, dan satu hal yang saya juga pernah alami ya, kalau Tuhan bukakan itu benar-benar, loh, saya kok nggak pernah menyangka ya, ini ternyata firman ini ada hubungannya dengan ini. Ayat ini saya pernah baca tapi nggak pernah mengerti, oh ternyata maksudnya seperti ini, seperti itu. Dan mungkin itu tidak bisa disampaikan secara gamblang kepada orang lain, tapi bisa jadi Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita sesuatu hal. Itu aja. Untuk kita itu bisa mengerti lebih dalam, mengenal pengenalan akan Tuhan. Itu. Jadi tidak semua kita bisa sampaikan. Perlu hikmat Allah juga. Ini perlu disampaikan apa enggak? Ini harus ditelaah. Jangan sampai juga kalau profetik ini, dimensi profetik itu ya, kalau Roh Kudus sudah bukakan, kadang-kadang itu seringkali bias dengan sifat kedagingan kita dan pengetahuan kita yang sangat terbatas. Nah, perlunya area profetik ini ada perlindungan. Artinya kita harus ada di dalam covering daripada kayak ya satu gini ya, kayak kita ini ya. Kita ada di dalam covering penjagaan, penggembalaan di dalam departemen doa. Kalau enggak, nanti akan menjadi yang Ci Yeni cerita tadi, itu bisa aneh-aneh. Jadinya kembali kepada orang sekarang kita ini kan hidup di zaman perjanjian baru. Tapi mereka itu bisa kayak kembali hidup ke perjanjian lama. Atau yang disebut sebutannya, saya lupa ya istilahnya ya. Tapi ada yang dia berbau mistis. Dia berbau, ya contohnya lah ya, minyak urapan itu begini. Tahu ya maksudnya ya. Terus ada lagi pengajaran mengenai sebutan, oh kalau menyebut Allah itu nggak bisa namanya Allah. Allah itu kan bahasa Arab. Kita harus menyebut itu Yahweh. Allah kita itu namanya Yahweh atau Yehova. Itu baru jos, baru mandi. Nah, ajaran-ajaran yang seperti itu adalah lahir daripada sifat profetik sebetulnya. Nah, kalau kita nggak berhati-hati, akhirnya yaitu kayak ekstrim lah ya. Ekstrimnya itu bisa ke kiri atau ke kanan dan nggak balance. Nah, gereja kita sih, kalau kita mau jujur ya, saya sih masih merasakan bahwa GMS ini masih ada di dalam track yang balance. Ada beberapa teman juga yang karena dia mungkin terlalu ekstrim, akhirnya ya, sorry ya, ada yang pindah. Ada yang pindah ke gereja yang ekstrim tersebut. Karena dia merasa di sini nggak masuk ke dimensi yang seperti itu. Ya, bisa paham ya. Jadi kita sebagai pendoa
harus seimbang lah istilahnya, berjalan di dalam roh, diajarkan sifat profetik, tetapi juga berjalan di dalam kebenaran dan ada di dalam covering daripada penggembalaan. Tentunya kalau kita sebagai pendoa di departemen doa ini. Itu deh yang saya mau jelaskan ya. Semoga bisa menjawab semua kebingungan-kebingungan atau apapun juga. Ya. Menurut saya supernatural itu akan sangat natural sih. Dia akan bekerja sehari-hari dengan semua karakter kita. Artinya Roh Kudus yang sama itu di dalam setiap orang itu bergeraknya akan berbeda-beda. Ya mungkin di dalam diri Filipandi yang dia punya kepandaian apa gitu, itu cara bergeraknya dia akan dikasih mimpi apa yang ini. Tapi kalau di orang-orang sederhana, ya Roh Kudus akan bekerja dengan sederhana juga. Contohnya itu ya. Nah saya gini-gini kan nggak bisa semua artinya setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Kalau saya, Roh Kudus berbicara melalui hidup saya itu sangat simpel-simpel sih. Karena memang saya simpel. Saya bukan orang yang rumit juga, bukan orang yang punya banyak pengetahuan, kepandaian secara di dalam pendidikan. Jadi, Roh Kudus bekerja melalui hidup saya, berbicara itu sangat simpel-simpel gitu sih. Dan menurut saya, kita semua nggak usah bingung, kok si A beda ya dengan aku. Yang kalau kita mau semua sama kayak Fanny, rasanya kok enggak juga gitu loh. Tapi mungkin dia caranya Tuhan berbicara seperti itu. Tapi bukan berarti di diri Inge atau yang lain atau di Civel apa itu nggak bekerja, tapi Roh Kudus yang sama akan bekerja melalui setiap hidup kita dengan berbeda-beda tapi satu roh. Yang penting bagaimana caranya kita menyiapkan wadah hidup kita untuk dipakai Tuhan dengan maksimal sih. Ya. Nah, saya kepengen sisa mungkin saya kasih waktu 10 menit. Mungkin ada yang masih mau tanya nggak? Mungkin ada kebingungan gitu ya. Pengen tanya sesuatu gitu, silakan. Jadi biar ini bisa menjadi ruang di mana kita saling belajar. Silakan yuk, saya berikan waktu. Kita akan berdoa. Ya, silakan yang mau bertanya, mumpung ada pakarnya engkong katanya. Itu sih, kalau saya sih belum merasa pakar ya, tapi belajar ya. Bahkan kadang-kadang kita gagal gitu ya, gagal mendengar suara Tuhan, gagal taat gitu ya. Tapi oke, sepanjang itu saya merasa bahwa kita sedang ada dalam pergerakan Roh Tuhan gitu. Jadi yang bersyukurnya di atas kita ada leader juga yang bergerak dalam Roh. Philip sangat supernatural dan melihat di musim ini dia semakin tajam sih. Nah kita beberapa kepengen sih, ya apa caranya gitu. Ya nanti aku pengen ngajarin kalian gitu, tapi belum kesampaian gitu. Kita masih nunggu itu. Jadi di satu ketika saya pernah kalau nggak salah acara 17 Agustus ya, Inge sama Nirwan ya barengi ya, benar ya. Kita masuk ke ruang pastoral kan. Terus saya bilang, Iya, Ceh. Iya, Ceh. pengen lu bisa deep gitu, bisa tajam gitu. Terus dia sempat jawab satu kata, oh itu karunia iman sih. Jadi keberanian bergerak dalam karunia itu perlu karunia iman sih. Kalau kita ragu-ragu ya nggak usah wes. Dan kadang-kadang ya itu kan sesuai dengan waktu-waktu di mana orang itu semakin dalam. Dan bagaimana saya cuma dapat satu sih ya yang saya mau sampaikan, bagaimana Roh Allah itu bisa benar-benar mengalir begitu keluar ya ketika manusia daging kita itu mengalami peremukan sih. Nah kalau kita tahu Philip sudah melewati masa-masa yang kita tahu nggak mudah. Jadi ketika kok luar biasa ya sekarang tambah ya karena dia udah melewati masa-masa peremukan daging gitu ya. Kalau ada yang pernah baca nggak bukunya Watchman Nee? Itu orang lama, orang tua rasanya kalau lihat dari bukunya. Dia sekarang satu buku namanya namanya pecahnya manusia terus peremukan daging terus keluarnya manusia aku lupa temanya itu bukunya berbicara banyak tentang peremukan daging sih. Nah jadi kalau mau bicara tentang masuk dimensi natural hidup kita yang memang nggak bisa hidup mengikuti keinginan daging ya, jadi hawa nafsu. Tadi yang dibilang Fanny kan sebagian gitu. Kita nggak boleh ada hati yang salah gitu, perkataan salah. Ya memang itulah
yang disebut hidup di dalam roh. Jadi karakter-karakter buah roh itu benar-benar harus itu semakin kuat dalam hidup kita. Jadi yang dikejar jangan sampai karunia. Banyak orang berkarunia tapi kan jelek karakternya, makanya banyak orang ilfil juga kan. Jadi maksud saya berkembanglah di dalam area buah-buah roh. Bahkan waktu di sesinya CT-nya Jenny itu banyak yang sharing tentang berbuat baik sih. Mereka berbuat baik, menabur, orang gila diberikan makan, lalu tiba-tiba justru dapat terobosan ya. Tentunya kita nggak mau kita kayak mancing kan. Oh iya, aku mau menabur tapi aku pengen diberkati. Ya nggak gitu. Tapi kenapa? Itu adalah karakter Tuhan. Ketika kita berbuat sisi baik, maka Tuhan itu nggak segan-segan untuk ya dia nggak pernah berhutang sih. Jadi itulah karakter Tuhan gitu ya. Nah saya kepengen pendoa ini jangan sampai hidup di satu sisi hanya bergerak di karunia. Coba baca di 1 Korintus 4:13 itu kan ada 3 hal, iman, pengharapan, kasih. Tapi yang terbesar apa? Kasih kan dikatakan. Jadi kalau nggak ada kasih, iman nggak akan bergerak, nggak akan ada pengharapan kalau kasihnya mati dalam hidup kita. Lalu di 1 Korintus 14 itu aneh, tiba-tiba dibuka, kejarlah kasih dan usahakanlah engkau memperoleh karunia kasih. Dan terutama ada karunia nubuat. Kenapa disuruh ngejar kasih? Kasih itu karakter Tuhan. Dan usahakanlah itu artinya kita mesti dapat juga karunia. Tapi yang penting adalah kasih. Buat apa kita punya karunia bangkitkan orang mati dikatakan. Tapi kita nggak punya kasih. Seperti gong yang berbunyi nyaring kan dikatakan. Di 13. Jadi saya nggak mau satu sisi berkarunia tapi tidak berkarakter. Nggak bisa. Kalau mau yang mana ya berkarakter dulu. Tapi kalau memang banyak orang itu tiba-tiba dikasih karunia, tiba-tiba jadi sombong karena karakternya belum siap kan. Banyak loh dulu ada di tim kita. Ya, saya nggak akan sebut nama itu di dalam gerakan dia tiba-tiba punya karunia kesembuhan. Lalu ya dia diutus di salah satu regional dulu di Jawa Tengah ya kira-kira Salatiga. Nah, tapi dia belum siap, jadi ada kesombongan. Jadi waktu panitianya kapan itu dia kumpulkan dan dimaki-maki panitianya. Jadi ngomong kata-kata tentang kebun binatang, kok Philip tahu, wah dipanggil. Langsung di sesi dan akhirnya hari itu orang itu tidak lagi bisa melanjutkan. Karena tidak sesuai dengan apa yang dianu. Jadi kuasa kesembuhan mengalir, tapi buah-buahnya nggak nyata. Dan itu sangat rugi banget. Dan banyak orang di situ nggak siap ketika dipakai dia menjadi sombong dan belum apa-apa kan. Nah, kerendahan hati itu akan mendahului yang namanya kemuliaan Tuhan. Jadi udah tetap humble aja, belajar humble sekalipun jangan minder ya. Banyak pendoa ini bukannya humble tapi minder sih, lebih kepada minder. Nggak bisa, karena minder. Nah itu nggak bisa. Minder itu nggak bisa menggerakkan kuasa Tuhan. Saya dulu mengawalinya karena saya orang yang masih punya kayak bekas-bekas luka. Mindernya sorong. Jadi ketika saya punya jabatan pemimpin, sudah ketua doa, tapi saya nggak bisa menggerakkan ini. Karena apa? Saya minder. Dan itu nggak bisa. Jadi minder itu bukan iman kan. Minder itu adalah dikatakan bahkan kesombongan yang ada di bawah, di atas, di apa ya. Intinya kesombongan yang itu kita ada di satu posisi di mana sebenarnya kita itu nggak percaya dengan Tuhan. Dan itu juga membuat Tuhan nggak bisa memakai kita. Jadi bedakan ya. Tapi humble, semakin kita humble, semakin Tuhan bisa mengurapi kita. Harus seperti itu, bukan berarti kita, ya tadi saya bilang harus ada, kita harus bisa punya sisi yang kita harus ambil, bahwa kalau pilih, kejarlah karakter. Ya, ada kita yang punya berkarunia, tapi kita lemah, nggak punya kasih, kita nggak pernah punya belas kasihan pada orang-orang yang mestinya kita lihat mereka harus kita lepaskan sesuatu. Nggak ada kemurahan hati, nggak ada kerendahan hati, nggak ada kesabaran gitu ya. Jadi waduh, sisi ininya kuat tapi ya itu juga bocai sih menurut saya. Jadi saya pun kadang-kadang gagal di dalam sisi karakter. Karunia kadang-kadang aduh iya ya. Kadang Tuhan berkata, kamu bisa menangkan kota ini, tapi kalau kamu nggak bisa menguasai dirimu, ya podo ya dikatakan orang yang sabar itu malah lebih pahlawan. Orang bisa menguasai diri akan memenangkan kota. Dan dulu ketika saya keliling setiap kota itu saya benar-benar berdoa buat kota itu dan lawatan terjadi
di setiap gereja-gereja lokal gitu ya. Tapi kadang ketika ada satu waktu di mana saya mengalami yang namanya daging itu begitu masih berbicara, lalu saya terpancing dan disitulah Tuhan berbicara. Kamu berdoa mau menangkan kota, tapi dalam dirimu sendiri kamu nggak bisa taklukkan. Jadi yang terpenting kalau kita mau ada di dalam tawanan roh, kalau kita pengen benar-benar hidup dipimpin roh, ya dari waktu ke waktu kita harus menaklukkan keinginan daging kita. Harus benar-benar tahu mana yang daging, mana yang roh memimpin, mana yang Tuhan memimpin. Jangan ikuti semua keinginan kita. Yang seringkali memang itu jadi sebuah kemenangan buat kita, nikmat. Tapi ujungnya kita akan mengalami banyak kerugian sih. Ada acap kali saya tahu ketika Anda mau dipimpin dengan suara Tuhan. Simpel-simpel dulu, nggak usah yang bilang gede-gede tentang apa, tapi simpel-simpel setiap hari dia akan berbicara. Contohnya kita mungkin sedang sesuatu gitu, kita mau WA seseorang untuk kita melampiaskan kemarahan atau mungkin kita pengen waduh dia harus tahu nih siapa aku gitu. Itu hati-hati. Karena Rasul berkata jangan ini, kamu diam, jangan lakukan apa-apa. Nah acap kali saya sudah tahu sebenarnya nggak boleh. Tapi waktu saya lakukan disitulah titik kekalahan saya. Rusak. Tapi waktu saya taat, justru Tuhan itu kan memberikan begitu banyak kemenangan. Ya, simpel-simpel mungkin itu yang sehari kita harus alami dulu. Gak usah bilang yang terlalu gede-gede dulu, karena dia akan berbicara every day di dalam kehidupan kita yang simple-simple, yang berbicara tuntunan kecil-kecil dalam hidup kita. Dia kan akan kasih impresi ke kita. Nah, waktu kita taat, satu ketaatan itu kan membuka ruang Roh Kudus akan bekerja lebih. Ya, Paulus saja sampai ke tingkat di mana di tawanan roh dia berkata untuk bahkan ketika penjara menanti, kalau tuh memang roh Tuhan yang mengutus saya akan ke sana. Sedemikian luar biasa. Tapi orang ini juga bergumul, dia bilang gini, aku tahu, aku mau lakukan yang baik, tapi selalu yang jahat keluar. Acap kali saya tahu ketika saya malam nangis, saya bilang, Tuhan ampuni, itu nggak boleh saya lakukan. Kenapa saya tetap lakukan Tuhan? Aku minta benar-benar ampuni aku, beri aku kesempatan. Saya sering kali ngalami gitu, bukan berarti kita semua langsung hebat menang-menang terus, enggak. Saya yakin setiap kita ini punya banyak orang kuat di dalam kita. Ya tahulah masing-masing. Nah, kita mesti kalahkan orang kuat di dalam kita dulu supaya kita bisa menangkan yang di luar. Ya, kira-kira gitu. Kok nggak jadi tanya ya. Makanya kalau sudah ngomong gini bisa mengalir sih. Nggak apa-apa, Ceh. Langsung doa aja. Oke, kita doa ya. Saya malam ini saya lagi ini sebenarnya saya kepengennya sekali-sekali rest kan boleh kan, tapi udahlah saya mengasihi kalian makanya saya bilang oke, nggak apa-apa, saya beri waktu untuk ada malam ini ya, karena CT ini kan nggak mungkin berubah tanggal. Yuk, saya minta lagu, mungkin itu lagunya, tapi saya kepengen lagu ini kok kayak Merema waktu CT yang kemarin itu, lagunya gini, punyanya Kiki Electri sih, jadi lagunya gini, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus padamu. Itu refnya. Nah, awalnya saya nggak tahu apa, tapi bisa nggak ya Jonathan? Kayaknya nggak bisa. Belum lahir ya, belum lahir. Belum tahu sih. Mungkin lainnya boleh. Roy. Roy bisa nggak Roy? Kalau nggak, oke, sip. Belum lahir. Itu awalnya apa ya? Ada ilahi, C. Ada Yosef, C. Ya silakan. Yuk, kita simak kata-katanya, nanti silakan yang bisa ikut nyanyi ya. Bisa ya Yosef ya? Bila roh bekerja, tak ada yang kasih cari dong, cari biar ada ininya. Soalnya memang banyak yang nggak bisa sih. Oke, satu ya. Kasih cinta. Roh Kudus setiap hati yang haus padamu, lagu kebenaran yang lestari setiap hari bergerak dengan
setiap hati yang haus akanmu. Aku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tunan ilahi. Dari awal yuk yang di atas yuk. Awalnya nggak bisa sih. Bekerja tahap namanya pribadi yang agung dan mulia, kecurangan Tuhan yang terbuka, berkarya membuka, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu setiap hati yang haus akanmu. Aku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya Tuhan, kami mau bergerak dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku lepaskan lapar dan haus. Roh yang lapar dan haus Tuhan. Aku percaya malam ini apa yang kami dengar itu berbicara kepada kami semua. Kenapa ada orang yang diberi lebih? Karena orang-orang itu haus dan lapar. Dan mereka percaya. Demikian hanya satu malam ini aku minta. Roh yang lapar dan haus Tuhan. Lepaskan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Biar kami memimpin. Biar kami hidup benar-benar di dalam sebuah dimensi yang baru hari ini. Aku percaya malam ini di tempat ini tidak semua bahkan tingkatnya leader. Tapi tidak semua bergerak dalam dimensi profetik. Bahkan kita mungkin jadi orang-orang yang sepertinya agamawi. Malam ini aku berdoa ya Tuhan, setiap langit tembaga di atas kami. Biar dihancurkan di dalam nama Yesus. Aku minta ya Tuhan, buka dimensimu. Biar kami hidup di musim yang baru. Bukan tentang kami minta terus tanda ajaib. Tapi memang inilah waktu di mana seluruh makhluk di muka bumi ini rindu. Melihat anak-anak Allah menyatakan dirimu. Menyatakan diri, dan inilah musim di mana karya Roh Kudus itu akan bekerja demikian rupa dalam setiap kami. Bangkitkan kerinduan kami ya Tuhan, bangkitkan kerinduan kami, bangkitkan kerinduan kami, bangkitkan kerinduan kami. Waktu setiap orang
rindu bangkit, maka saya percaya Roh Kudus itu akan datang menghinggapi. Dia mencari, Roh Kudus itu melayang-layang mencari tempat yang haus dan lapar. Dia nggak akan datang. Ada satu orang yang tanya di dalam live chat ketika dari itu tanya, ini kalau kutuk itu bisa diturunkan, Roh Kudus bisa nggak diturunkan gitu ya? Saya bilang bedanya di sini. Kalau setan itu ingin masuk ke tubuh manusia dengan memaksa. Makanya kutuk bisa turun dari generasi ke generasi. Tapi kalau roh Tuhan itu roh yang sangat-sangat, dia gentle. Dia tidak pernah memaksa. Manusia diberikan free will. Kepada yang haus, kepada yang rindu, maka itu akan diberikan. Jadi dia nggak bisa langsung orang bisa terima. Kenapa? Karena dia ingin tempat, orang yang terbuka. Di Wahyu 3:20 kan berkata, dia berdiri di depan pintu. Dia mengetuk. Barang siapa haus, barang siapa mendengar dan membuka pintu, dia akan masuk dan makan sidangan. Itu tentang Tuhan, roh Tuhan. Tuhan itu sangat gentle. Dia ketuk pintu kita kadang-kadang, pintu hati kita. Dia pengen bersekutu dengan kita, kata makan sidangan. Tapi banyak kita itu mengabaikan. Kita hanya hidup menjadi orang-orang yang beribadah, mungkin melayani, tapi hidup kita mungkin jauh daripada pengalaman dengan roh Tuhan. Banyak beberapa di antara kita mungkin masih alami itu. Enggak apa-apa. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita haus dan lapar. Kita berkata, aku kok kepengen ya Tuhan. Aku pengen mengalami sebuah musim baru dengan Engkau. Dan hamba Tuhan hanya kalau kita kepengen sekali lagi, roh Allah penuhi kita, mari angkat tangan kita. Aku berdoa hari ini membuka dimensi baru ya Tuhan. Dimensi yang sangat bergairah. Aku minta curahkan Roh Kudus. Aku minta percepatan, ketepatan, ketajaman. Saya akan ulang kata-kata ini. Biarkan ini akan jadi rema. Berbicara kepada kita dan kita menginginkan. Percepatan, ketepatan, ketajaman. Saya nggak bisa sharingkan satu persatu, tapi ketika kita alam kita tahu, oh ini loh percepatan, ini loh ketepatan. Kok bisa ketemu orang ini di jam ini dan ketemu tepat di sana. Saya selalu berkata hidup saya nggak pernah kebetulan. Apapun yang terjadi, selalu dalam ketepatan Tuhan. Ya, aku akan omong ini berulang-ulang kali biar ini kita alami. Percepatan, ketepatan, ketajaman. Ada 3 kata ini yang terus merema yang saya dapatkan dari waktu tim kita berdoa. Percepatan, ketepatan, ketajaman. Aku minta bukakan dan biar itu ada di dalam hidup setiap pemimpin-pemimpin doa, hidup dalam setiap co-leader yang ada, dan sampai turun ke setiap anggota kami ya Tuhan. Berapapun jumlahnya mereka, aku berdoa nggak ada yang stagnasi ya Tuhan. Nggak ada yang mandul, nggak ada yang menjadi orang-orang yang tidak berkarunia. Tapi kami berdoa biar kami hidup menjadi orang-orang yang berkarakter dan berkarunia. Kami sangat bergairah di musim ini ya Tuhan. Jadikan kami pendoa siapa profetik ya Tuhan. Bukan doa yang biasa, tapi profetik, strategis. Apa yang kami doakan itu tajam, akurat ya Tuhan. Dan itu benar-benar bisa mencabut dan menanam sesuatu. Bisa melepaskan kata-kata nubuatan tepat seperti anak panah yang tajam kepada setiap orang yang membutuhkan. Dan itu terjadi dalam nama Yesus. Aku minta hari ini buka ya Tuhan setiap karunia-Mu atas setiap kami. Berikan kami yang membutuhkan karunia hikmat. Berikan kami karunia iman kepada orang-orang yang hari ini bekerja. Saya pengen buka karunia iman kepada orang-orang yang kamu proyek-proyek, yang mungkin kamu butuh untuk terobosan-terobosan itu. Kami yang pegang sebuah pekerjaan, kami butuh karunia iman. Ketika kami punya karunia ini, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan. Untuk kami bergerak, maka disitulah langkah kemenangan kami. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Berdoa buat beberapa orang hari ini. Aku minta ya Tuhan, karunia membedakan roh untuk kami bisa melepaskan tawanan. Itu ada. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa hari ini, minta karunia marifat. Ini ada di beberapa wanita di tempat ini. Kami bisa merasakan, kami bisa tahu orang ini mengalami ini di masa lalunya. Kami bisa menceritakan, wanita berkata, lu kok kamu kok tahu? Biar itu ada di beberapa kami ya Tuhan. Dan itu akan terjadi dalam nama Yesus. Aku berdoa, Civel kamu akan dapatkan karunia marifat. Karena kamu orang yang punya perasaan yang sangat mudah dan lembut ya. Kadang-kadang orang berkata, mestinya
Tapi saya percaya karena orang yang lembut itu bukan berarti dia adalah orang yang lemah lembut, tapi bukan itu. Tapi orang lembut itu adalah orang yang sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Ada sifat-sifat dasar yang mungkin itu keras, kekeh pada suatu, tapi sudah dilembutkan. Aku berdoa biarkan Civel menerima karunia kata-kata pengetahuan. Dan banyak orang berkata, "Loh, kok bisa tahu, Ci? Kok tepat gitu ya?" Nah, itu akan ada dalam kehidupanmu. Terima itu di dalam nama Yesus. Aku berdoa buat Cisur. Cisur, saya tahu Cisur punya karunia membedakan roh, tapi hari ini aku tambahkan karunia iman. Itu memang ada dalam hidupmu. Keluargamu ini mengalami banyak bergerak dengan iman. Tapi aku berdoa biar karunia iman memindahkan gunung itu ada di dalam hidup Cisur. Dengan demikian, Cisur akan benar-benar mengalami sebuah masa di mana kemuliaan Tuhan akan datang dalam hidupmu dan bekerja dengan begitu dahsyat melalui karunia yang akan engkau dapatkan. Dan waktu engkau bergerak, begitu engkau berani menyatakan sesuatu, dan orang itu akan mengalami kesembuhan, juga kelepasan. Terima itu di dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat Gracia. Kamu baru, kamu mungkin bukan pemimpin, tapi Tuhan mau pakai hidupmu. Di musim yang gak mudah, hidupmu sendiri mengalami proses. Percaya, proses gak akan lama. Saya berdoa dalam waktu 3 bulan ini, akan ada jalan yang terbuka. Apa saja yang kehilangan dalam kehidupan kalian, aku minta dikembalikan. Dalam masa 3 bulan, kalau engkau setia dan bernubuatlah bagi pekerjaan centerman, bernubuatlah bagi semua keadaanmu. Karena Tuhan taruh di mulut bibirmu kata-kata nubuatan. Seperti Yeskiel 37, dia berbuat bertulang-tulang kering. Dan itu terjadi kebangkitan. Demikian Tuhan kasih kata-kata dalam mulut bibirmu. Bernubuatlah bagi tulang-tulang keringnya hari ini. Apa yang kau rasakan mati, mungkin pekerjaan yang sedang mati, ngomong, aku minta kehidupan bangkitlah. Aku minta bukakan sumur-sumur baru dalam pekerjaanku, Tuhan. Dan itu terjadi. Urapi ya Tuhan Gracia, aku minta engkau bekerja. Engkau bekerja dalam pasangan suami istri ini. Mereka punya hati yang sangat mudah dibentuk. Hati yang baik ya Tuhan, yang mau ditegur, hati yang mau diproses. Mereka bahkan gak banyak keluhan, sekalipun keadaan itu gak mudah. Dan percayakan anak-anak pada Tuhan. Tuhan gak pernah membiarkan anak-anakmu. Gak usah bingung tentang masa depan anak. Mereka dipelihara oleh Tuhan satu persatu. Terima itu di dalam nama Yesus. Thank you ya Tuhan. Thank you ya Tuhan. Thank you. Saya mau berdoa hari ini buat Roy ya Tuhan. Semua kepercayaan yang Kau akan berikan kepada Roy. Hari ini Engkau sudah membangkitkan banyak orang. Dan saya melihat sejumlah orang akan bangkit lagi. Tapi aku berdoa, biarkan DNA doa yang kamu punya, itu turunkan kepada semua orang yang kamu pimpin hari ini. Bukan berarti kita minta banyak pendoa, tapi kalau engkau bisa melahirkan pendoa dalam kegerakanmu, maka itulah yang jadi kunci kemenangan buat CG-CG di mana engkau akan dibawa oleh Tuhan menjadi semakin besar. Bukan karena kita mau nambah pendoa, tapi itulah kunci kemenangan. Coba pelajari apa yang jadi khotbahnya Ko Philip. Semuanya kan ke arah doa. Arahnya kan ke arah doa. Jadi saya melihat bagaimana sekumpulan orang itu akan ada dalam hidupmu. Mereka enggak kosong, tapi mereka pakai jubah perang. Mereka ada pakai apa ya, senjata. Tapi sebagian juga belum, saya melihat itu. Jadi bangkitkan mereka jadi tentara-tentara doa. Ya lahirkan itu. Bukan tentang banyaknya, tapi itu memang kunci kemenangan. Kunci kemenangan ketika bangkitnya pendoa-pendoa. Urapi Roy ya Tuhan, kasih dia karunia hikmat ya Tuhan, melebihi apa yang Kau berikan. Engkau akan pakai hidupnya seperti Salomo. Tapi ketika engkau menjadi orang yang diberkati seperti Salomo, jangan lupakan Tuhanmu. Jangan lupakan Tuhanmu dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, biar tambahkan karunia mimpi, penglihatan dalam kehidupannya. Supaya hidupnya tidak menjadi setiap hari menjadi orang-orang yang berjalan asal, tapi aku minta dia akan menjadi kaya dengan itu, sehingga ada gairah dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, bangkitkan Yoli ya Tuhan. Hidupnya tidak tersembunyi, dia berusaha berjuang, tapi hari ini aku berdoa, Engkau memberikan sungguh-sungguh sebuah ruang, waktu dia mulai haus dan lapar, Tuhan bekerjalah di hidupnya, bangkitkan dia ya Tuhan. Apa yang stuck di hidupnya, apa yang sempat berhenti, aku minta hari ini, buka dalam nama Yesus. Berdoa buat Cieniwe Tuhan, Kau menambahkan segala sesuatu,
Engkau membuka dimensi baru dalam kehidupannya. Aku minta sebuah musim baru kegairahan untuk dia masuk ke dalam area supernatural di dalam nama Yesus. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus. Berdoa sungguh buat Yosef, Tuhan, hidupnya tidak pernah menjadi hidup yang biasa-biasa. Dia hanya ada, hari ini dia ada di tempat ini, itu pun gak ada kebetulan, hanya pertemuan singkat dengan dia. Tiba-tiba dia menjadi orang yang cuma, oh nggak ada apa-apa, aku mau ikut yang sana aja. Dan dia nggak pernah berpikir sesuatu yang buruk. Demikianlah kalau sampai hari ini Yosef ada di tempat ini, saya yakin karena Tuhan itu punya rencana atas hidupnya. Dan melihat dari hidupmu Yosef akan melahirkan banyak pemimpin. Saya nggak tahu hari ini kamu pemimpin belum, rasanya belum juga. Tapi saya lihat kamu akan melahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang radikal bagi Tuhan. Tuhan cari orang-orang humble, sederhana. Di dalam dirimu ada potensi, tapi kamu nggak pernah berbual. Kamu nggak pernah banyak sekali, mungkin kata-katamu nggak banyak, tapi dalam dirimu ada potensi ilahi yang luar biasa. Aku minta Tuhan karunia untuk melakukan tanda-tanda ajaib ya Tuhan. Kesembuhan, ketika dia mendoakan orang, kesembuhan akan begitu sering terjadi. Ada buat Yosef, terima itu dalam nama Yesus. Saya asal ngomong gini ya, mengalir ya, silakan ditangkap dengan iman ya. Yang percaya waktu tangkap dengan iman itu akan terjadi. Tapi kalau enggak ya enggak bisa. Jadi semua diuji. Saya hanya mengalirkan kata-kata yang saya tiba-tiba digerakkan untuk ngomong. Gitu ya, silakan. Terimalah dengan iman. Berdoa buat Livang Tuhan. Saya sikap pengen siap orang didoakan, tapi aku berdoa buat Livang hari ini Tuhan. Engkau semakin memperluas hatinya. Kami minta hati yang besar, hati yang luas. Untuk selalu bersikap, untuk bisa melepaskan pengampunan, melepaskan apa yang jadi hak-haknya ya Tuhan. Dan aku berdoa dari hidupnya akan menjadi orang-orang yang seorang wanita yang benar-benar dipakai Tuhan. Di dalam sejarah Alkitab itu begitu banyak wanita yang dipakai Tuhan. Saya berdoa salah satu yang Tuhan akan bangkitkan adalah Livang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kalau engkau dipercayakan 5, jadikan 5 orang itu jadi seorang orang yang radikal dalam doa. Jadikan mereka pahlawan-pahlawan iman yang bisa pindahkan gunung untuk mereka berdoa. Itu sudah jadi kembagaan. Buat apa banyak kalau nggak jadi semua? 5, cetak mereka jadi. Maka akan jadi rekod dalam hidupmu untuk mereka menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, visinya gitu. Jangan lihat jumlah sedikit, tapi justru dalam jumlah sedikit bisa nggak cetak mereka jadi pahlawan-pahlawan iman. Itu jadi visi. Ya, thank you Tuhan. Kau berkati Jonathan, hidupnya benar-benar ada hari ini by His grace. Hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan dia ada. Aku mintakan berkat favor-Mu atas hidupnya, pekerjaannya Engkau buka, Engkau berkati, dan limpahkan semua yang baik ya Tuhan. Biarkan menjadi orang yang bisa sepakat dengan Engkau dalam banyak hal. Kalau kamu sepakat dengan Tuhan, maka waktu kamu jalan, di situ langkah kemenangan buat hidupmu. Dalam nama Yesus, aku minta buka karunia dalam hidupnya, dengan kondisi yang dia punya, seringkali dia pakai akal pikirannya. Bagaimana 5 roti tambah 2 ikan bisa makan 5.000 orang? Iya, kalau seperti itu ya memang nggak ada mujizat. Tapi mujizat itu nggak bisa dipikirkan. Mujizat akan terjadi waktu kita simpel-simpel percaya, ya Tuhan membuat mujizat dan aku bergaul dengan Tuhan. Jadi aku bisa buat mujizat bersama dengan Tuhan juga. Terima semua karunia-karunia yang hari ini sukar buat hidupnya. Untuk aku berdoa, Engkau membuka ruang buat Jonathan untuk bisa mengalami itu. Di dalam nama Yesus. Kau berkati Ira, damai sejahtera, sukacita mengalir penuh atas hidupnya. Hidupnya nggak pernah mengalami kekosongan, kegelisahan, bahkan kalau hari ini masih ada yang dia merasa kadang-kadang lonely Tuhan. Mungkin nggak banyak orang ngerti, tapi aku berdoa. Dan Kau menyembuhkan setiap bagian dalam hidupnya. Dan aku berdoa pakai Ira dengan kuat kuasa-Mu. Apa aja yang menjadi struggle dalam hidupnya. Aku minta hari ini berkati. Berkati Jovina, damai sejahtera turun atas hidupmu. Aku berdoa sepanjang tahun hidupmu di masa-masa lalu. Semua peristiwa traumatis aku minta Tuhan sembuhkan. Dan jadilah orang yang tidak minder dalam berbagai hal yang Tuhan percayakan. Banyaklah berbicara untuk kata-kata yang baik yang Tuhan taruh. Tapi diamlah ketika kamu gak punya sesuatu yang ada. Tapi waktu Tuhan meminta untuk kita membuka mulut, memuridkan orang, membangkitkan orang, itu harus jadi DNA kita. Di dalam nama Yesus, berkati Jovina ya Tuhan, aku minta biarkan karunia memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada. Itu kuat dalam hidupnya. Setiap kali nasihatnya itu akan membangkitkan orang. Orang yang patah semangat, gak punya hope, tiba-tiba waktu dia ngomong, itu tiba-tiba orang itu bangkit.
berikan itu dan tambahkan itu dalam kehidupannya di dalam nama Yesus. Aku minta berikan dia karunia marifat ya Tuhan, untuk dia tahu semua hal-hal yang mungkin tersembunyi bagi orang lain. Biar Engkau bukakan dalam nama Yesus. Berdoa buat Inga, Tuhan siapkan dia. Dan biar Engkau melengkapi dia. Di bagian mana dia lemah, aku minta Engkau melengkapi dia. Bahkan ketika dia diutus di satu tempat yang sukar, mungkin gak ada siapa-siapa yang bisa mentoring dia, mungkin gak bisa. Tapi roh Tuhan akan begitu dengan jelas memimpin hidupmu dan berbicara dengan begitu sepertinya sahabat ya, seperti Musa berkata face to face, dia ada dengan Tuhan. Demikianlah aku berdoa biar Inga itu mengalami sebuah pengalaman indah berbicara dengan Tuhan. Bahkan banyak orang nggak bisa menangkapi, tapi entah kenapa hidupnya itu benar punya lapar dan haus, dan Tuhan melakukan itu dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Thank you ya Tuhan. Berkati Yena, semua kehidupannya tidak pernah tersembunyi dari hidupmu, pulihkan segala sesuatu. Dan aku berdoa biar dia punya sebuah naluri. Gak mau jadi pendoa biasa-biasa Tuhan, karena kami percaya Tuhan punya lebih daripada apa yang kami pikirkan. Dan lakukan perkara-perkara besar. Berkati Feni, aku minta semua hal yang ada di hidupnya tidak bias, tapi semakin Engkau meneguhkan apa yang dia punya. Tidak ada yang salah, tapi biar dia belajar untuk menundukkan diri kepada roh Tuhan dan kepada pemimpin-pemimpin, dan banyak berguru, banyak merenungkan firman, supaya tidak ada kebingungan rohani juga. Aku minta di dalam nama Yesus. Silakan Philip Andi, berdoalah. Kita akan tutup. Silakan terakhir, nanti saya kasih ruang kepada si Ujian, nanti saya akan tutup. Silakan. Tuhan berdoa buat seluruh leader dan co-leader dari FAST ini yang tergabung di Zoom ini ya Tuhan, biar mereka selalu penuh dengan Roh Kudus hari lepas hari Tuhan. Biarkan mereka terus berjalan di dalam hadirat Allah. Karena di dalam hadirat Allah itulah ada kuasa. Di dalam hadirat Allah itu ada perkara-perkara supranatural. Biarkan Tuhan setiap orang mereka masuk dekat dengan hadirat-Mu. Dan Engkau yang menuntun Tuhan, mereka punya keberanian masing-masing untuk mereka mendekat dan mengenal isi hati-Mu pribadi lepas pribadi. Baik yang pria maupun yang wanita. Di dalam nama Yesus tidak ada kegentaran, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa tertuduh. Aku lepaskan dalam nama Yesus setiap leader dan co-leader akan berjalan di dalam perkara-perkara yang ajaib. Mulai Tuhan dari tahun ini Engkau mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi leader-leader yang luar biasa di tangan-Mu, seperti anak panah di tangan para pahlawan. Di dalam Yesaya 49 ayat 2, Tuhan, Engkau Tuhan yang meluncurkan anak panah ini ya Tuhan, dan biarkan Tuhan Engkau sendiri yang memperuncing anak panah ini Tuhan, sehingga mereka benar-benar tajam, mengalami ketepatan waktu ilahi-Mu. Di dalam nama Yesus ketika Engkau meluncurkannya, itu terjadi percepatan yang luar biasa, yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran manusia, tidak pernah dilihat, ataupun tidak pernah didengar. Itu Tuhan yang akan Engkau berikan, Engkau yang sediakan pada setiap mereka. Di dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan turun malam hari ini, di dalam nama Yesus. Yes, Tuhan, lebih dari semua karunia-karunia ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, Engkau memberikan kami kasih ya Tuhan, memberikan kepada hati setiap kami Tuhan, hati-Mu ya Tuhan, untuk kami bergerak Tuhan, memulainya dengan sebuah pondasi kasih-Mu ya Tuhan. Biarkan sungguh ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan, sebelum kami bergerak ya Tuhan, kami memiliki kasih-Mu, kami memiliki hati-Mu, kami memiliki beban yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga sungguh kami cuma berada Tuhan, tepat di mana Engkau ingin kami berada. Kami bergerak Tuhan, seperti cara Engkau ingin kami bergerak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. C Yeni. Putus kayaknya, Jen.
sinyalnya. Iya, putus ya. Mau ditunggu kah? Saya tak telepon.